Ya, halo semuanya, nama saya Alexander Gelvan Panjaya. Saya adalah seorang fresh graduate dari Universitas Pelita Harapan dan saya mengambil jurusan manajemen. Lebih spesifiknya adalah manajemen konsentrasi keuangan. Dan saya mengambil jurusan ini karena saya selalu ada ketertarikan terhadap yang namanya investasi. Nah, salah satu hal yang sering diajarkan di jurusan ini dan akan menjadi sebuah modal untuk diri sendiri ketika berkarir adalah untuk dapat melakukan valuasi perusahaan. Nah, tujuan valuasi ini adalah untuk melihat apakah sebuah perusahaan itu layak investasi atau tidak. Tapi, sama saya mempelajari ini tuh, saya selalu merasa ini tuh ribet banget prosesnya, dan kadang bisa makan waktu yang banyak. Kira-kira ada nggak sih cara supaya proses valuasi ini dipermudah? Dan singkat cerita, proyek yang hari ini saya presentasikan adalah solusi yang saya tawarkan untuk mencoba mempermudah proses valuasi perusahaan, yaitu sebuah model machine learning yang mengelompokkan performa perusahaan berdasarkan performanya menggunakan rasio keuangan perusahaan. Nah, output dari proyek ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah visualisasi untuk melihat hubungan performa dengan variabel yang digunakan, dan yang kedua adalah prediktor performa perusahaan berdasarkan rasio keuangan yang diisi. Proyek ini ditujukan untuk dua jenis user. Yang pertama adalah untuk investor, dan yang kedua adalah untuk manajer internal yang ingin mengecek kinerja keuangan sebuah perusahaan. Nah, mungkin sebelum saya membahas outputnya, ada baiknya saya bahas dulu mengenai data yang digunakan untuk membuat model ini. Jadi, model ini tuh saya ambil dari situs Bloomberg, dan isinya itu tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang dilisted di IDX dari tahun 2011 sampai tahun 2022 dan diambil secara per kuartal. Alasan mengapa saya mengambil jangka waktu 2011 sampai 2022 adalah pertama, untuk mengurangi dampak dari peristiwa-peristiwa yang sangat besar seperti yang pada waktu itu 2020 sampai 2021 kita sempat dilanda oleh COVID-19. Dan kedua, memang 10 tahun itu biasanya memang sebuah rule of thumb untuk melihat rata-rata performa sebuah perusahaan. Nah, sebelum saya melakukan pengolahan data, ini tuh datanya bisa sampai 9 juta barisan, bahkan puluhan lebih. Namun, setelah dilakukan pengolahan, itu sekarang datanya ada 960 dan terdapat 273 perusahaan unik yang ada di Indonesia. Nah, di bagian ini tuh terdapat dua hal, bagian tertarik untuk melihat detailnya. Yang pertama adalah descriptive statistics untuk setiap variabel yang digunakan, dan kedua adalah data keseluruhan yang digunakan untuk membuat model. Terus di bawah ini juga ada penjelasan variabel yang digunakan, yaitu singkatannya dan juga kepanjangan dari singkatan tersebut. Kita beralih ke output pertama dari project ini, yaitu visualisasi. Nah, visualisasi ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah clustering, dan yang kedua adalah garis-garis ini. Nah, clustering ini mengandung perusahaan-perusahaan yang dibagi berdasarkan performanya. Jadi, cluster yang merah ini itu menunjukkan perusahaan-perusahaan yang performanya baik, dan cluster yang biru ini menunjukkan perusahaan-perusahaan yang performanya bisa dikatakan kurang baik. Dan kita tahu performa itu baik atau buruk itu gimana dengan cara melihat variabel-variabel yang ditujukan oleh panah-panah ini. Jadi, kita bisa lihat ada beberapa variabel yang di kanan dan beberapa variabel yang di kiri. Variabel yang di kanan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di cluster kanan itu memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi untuk variabel-variabel tersebut. Dan begitu juga kasusnya untuk variabel-variabel yang ada di kiri. Jadi kita bisa lihat nih, misalnya terdapat net profit margin, current ratio, dan juga retained earnings to total assets ratio berada di kanan. Artinya perusahaan-perusahaan ini memiliki nilai yang tinggi untuk tiga variabel tersebut. Dan karena itu memang beberapa variabel menunjukkan bahwa perusahaan itu performanya lagi bagus, kita bisa simpulkan bahwa cluster kanan memiliki perusahaan-perusahaan yang bagus. Dan begitu juga untuk variabel-variabel yang ada di kiri, kita bisa lihat terdapat total debt to total equity, total debt to total assets, dan working capital. Itu adalah variabel-variabel yang jika terlalu tinggi menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang baik. Makanya kita bisa bilang perusahaan-perusahaan yang ada di kiri memiliki performa yang kurang baik. Nah, salah satu insight yang bisa ditarik dari hasil visualisasi ini adalah perusahaan itu bisa dikatakan performanya kurang baik jika utang mereka berlebihan. Namun, selama mereka bisa memperbaiki, selama mereka bisa meningkatkan jumlah profit yang mereka dapatkan, baik itu laba kotor, laba operasional, laba bersih, atau juga meningkatkan kemampuan mereka untuk membayar utang yang ditunjukkan oleh ICR atau Interest Coverage Ratio, maka mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa mereka. Lalu, di sini adalah prediktornya. Jadi ini saya tadi sudah sempat isi
ini adalah rasio-rasio yang menunjukkan kalau misalnya perusahaan baik itu seperti apa. Nah, di sini juga ditunjukkan performanya udah baik, warna yang hijau. Nah, coba misalnya untuk mempersimpel proses demo ini, coba misalnya kita mau lihat perusahaan yang memang nggak bekerja gitu. Jadi, semua rasio keuangan ini tuh 0. Jadi, kita coba isi 0 semua. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya perusahaannya kurang atau tidak ada performanya, ditunjukkan bahwa ya ini perusahaannya kurang baik. Nah, mungkin ada yang berpikir gitu ya, ini kan hasil machine learning, apakah bisa benar-benar dipercaya? Dan itu akan menjadi topik untuk topik terakhir untuk pembahasan ini. Jadi, saya juga sempat membuat model lain sebagai perbandingan dengan model yang saya gunakan pada saat ini. Dan kalau misalnya ingin melihat detailnya, ini saya ada linknya di sini. Saya ada cantumkan modelnya itu performa seperti apa di link kedua ini. Namun, sebagai singkat cerita, model yang saya gunakan ini memiliki kriteria pengelompokan yang lebih fleksibel dibandingkan model yang satu lagi. Dan saya memilih model yang lebih fleksibel ini dengan tujuan kalau misalnya usernya ini mau melakukan prediksinya lebih dari 1 kuartal gitu. Jadi, dalam setahun kan ada 4 kuartal ya, dia mau analisa kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, dengan model yang fleksibel ini, diharapkan hasil itu bisa menunjukkan misalnya terjadi perubahan. Misalnya, kuartal 1, kuartal 2 itu performanya kurang baik. Tapi di kuartal 3 dan kuartal 4, itu performanya sudah baik. Tertangkap jadinya perubahan kinerjanya. Sedangkan kalau misalnya dengan model yang ekstrim, takutnya adalah dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu dianggap sepenuhnya jelek atau bahkan sepenuhnya bagus. Padahal bisa saja secara situasi itu tidak masuk akal. Ya, dengan itu demikian presentasi saya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.